Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Semoga Bermanfaat Channel. Kali ini saya bersama dengan teman saya, Mas Jam-Jam Guntur. Ya. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat dan sangat baik. Teman saya ini barusan donor plasma konvalesen ya, di PMI Kota Kediri. Yang mana sebelumnya beliau sudah terpapar virus COVID-19 banyak 2 kali, Mas ya? Kurang lebih saya 2 kali kena. 2 kali yang tahun kemarin sama beberapa bulan yang lalu. Ya. Nah, ini dia barusan donor plasma konvalesen. Oke guys, saya sedikit bingung untuk mengucapkannya. Ya. Konvalesen. Nah. Oke. Ya. Nah, apa ya? Pokoknya seperti itulah. Yang pasti itu plasma darah lah. Plasma darah. Ya. Itu syarat-syaratnya apa ya? Untuk tentunya dari PMI sendiri kan tidak langsung untuk mengambil orang gitu kan. Ya, Syarat-syaratnya bagaimana itu, Mas? Jadi syarat yang paling utama adalah si calon pendonor itu harus pernah positif. Itu jadi syarat harus, utama. Harus pakai ini ya, Surat keterangan dari Dinas Kesehatan maupun rumah sakit yang menerangkan bahwa si calon pendonor ini memang telah dinyatakan positif pada tanggal sekian. Itu syarat yang pertama. Iya. Untuk syarat yang kedua adalah surat keterangan atau hasil pemeriksaan bahwa kita sudah terbebas dari virus corona itu sendiri. Jadi yang pertama adalah dinyatakan sakit, yang kedua dinyatakan sembuh dari virus corona. Nah, setelah itu 2 minggu setelah kesembuhan atau 14 hari baru si calon pendonor boleh untuk mendonorkan plasmanya. Gitu. Jadi setelah 14 hari setelah di rapid antigen atau PCR ya, dinyatakan negatif, datang ke PMI, baru PMI donor plasma tersebutnya. Betul. Terus ini mohon maaf, Mas, dari Masnya sendiri ya, itu kan tidak semua orang ya, kadang takut untuk donor ya. Iya, nanti betul. efeknya atau apa, dari Masnya sendiri kok mendonorkan plasma ya, mendonorkan plasma itu motivasi atau apa? Rasanya tuh gimana, Mas? Maksudnya keinginan untuk mendonor plasma itu nggak ada takutnya gimana, nanti mesinnya gimana atau gimana? Oh gitu. Jadi cara menyikapinya ya. Iya. Ya memang pada mulanya saya juga agak sedikit khawatir pada mulanya. Jadi sampai saya itu mencari informasi baik di media sosial, YouTube, Google atau mungkin berita-berita tentang apa itu donor plasma. Setelah saya mempelajari itu semua, saya merasa yakin, apalagi ternyata masih sedikitnya orang yang mau mendonorkan plasma. Padahal menurut keterangan dari teman-teman nakes yang di PMI itu, kebutuhan terhadap plasma darah atau permintaan itu sangat tinggi. Akan tetapi si pendonor ini sangat rendah, tingkat peminat pendonor itu sangat rendah. Nah, pada saat itu akhirnya saya memutuskan untuk bismillah, saya harus berani demi menolong orang lain. Pas waktu itu momennya adalah 17 Agustus. Akhirnya saya memberanikan diri untuk siap sebagai pendonor plasma konvalesen. Namun kita datang ke PMI tidak langsung diambil plasmanya, Mas. Tidak langsung, iya. Jadi pada saat itu saya hari Jumat, saya ke sana, ditanya untuk persyaratannya cuma itu tadi 2, surat keterangan dinyatakan positif dan surat keterangan dinyatakan sembuh atau bebas dari COVID-19. Setelah itu darah saya ini diambil untuk dilaboratoriumkan atau diperiksa seberapa banyak. Pada hari itu juga? Kita menunggu. Jadi pada hari Jumat kita diambil darahnya, terus kita menunggu kurang lebih beberapa hari, kurang lebih 3 hari lah, Mas. 3 hari nanti dikabari lewat telepon bahwa darah saya baik, tidak mengandung penyakit apapun, tidak ada hepatitis, HIV, maupun jumlah antibodi dalam darah saya tingkatnya sekian persen dan sebagainya, itu sudah dilaboratoriumkan sehingga diperbolehkan untuk diambil plasmanya. Gitu. Jadi dari PMI sendiri sebenarnya cukup selektif juga ya untuk penerima donor ya yang terjangkit COVID saat ini ya. Mungkin tidak perlu khawatir juga karena dari plasma yang didonorkan itu juga selektif dari PMI. Betul. Kan dicek dulu. Betul, dicek dulu. Dicek dulu ya. Itu warnanya apa, Mas, itu plasma itu? Plasma itu yang kemarin milik saya, ini nanti saya kasih fotonya, itu warnanya kuning. Nanti ada fotonya. Iya.
Jadi warnanya kuning, Mas. Iya. Akan tetapi memang ada beberapa orang, saya tanyakan ke nakes atau petugas dari PMI, ada juga yang warnanya kuning-kuning agak kekeruan, ada juga yang warnanya kuning-kuning kebeningan. Golongan darah mungkin ya? Ya, salah satunya mungkin itu. Yang kedua memang apa ya? Mungkin kadar vitaminnya atau apa di dalam plasma itu sendiri. Mungkin seperti itu sih. Jadi setelah datang terus masuk ke ruangan ya mungkin ya, ke ruangan untuk pengambilan plasmanya darah, ya. darah itu berapa lama itu waktunya kira-kira? Jadi satu kali pengambilan untuk satu orang kurang lebih 45 menit. Itu untuk 45. pengambilannya saja. Ya. Untuk persiapannya ya kurang lebih sekitar 1 jam lah. Mulai dari persiapan, kita nanti akan ditanya dulu mau ke kamar mandi dulu atau enggak, karena waktunya lumayan sedikit lama daripada donor biasa. Cuma itu sih. Dengan kondisi sadar apa ada? Kondisi sadar, ya? Kondisi sadar. Terus sangat rasanya sadar. gimana? Sakit atau gimana? Kalau sakit sih enggak ya, hampir sama dengan donor darah biasa. Oh, iya. Hampir sama dengan donor darah biasa, cuma memang waktunya agak lama. Dan mekanismenya memang berbeda. Terus setelah donor itu kira-kira yang dirasakan itu seperti apa? Kalau untuk saya pribadi ya, ya biasa saja, cuma memang agak sedikit lemasnya itu karena mungkin kekurangan cairan. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Artinya saya tidak merasakan bahwa itu adalah sebuah hambatan, enggak, enak. Dari ini kita ngambil video ini berapa hari? Baru kemarin ya? Hari apa? Saya tanggal 17. Pas hari kemerdekaan 17, saya donor. Sekarang tanggal 19. 3 hari yang lalu ya. Berarti 3 hari yang lalu sudah waktu hari pertama itu ya. Hari pertama jam berapa? Saya kebetulan jatah jam 9. Jam 9. Jam 9. Berarti siangnya sudah bisa beraktivitas atau lemas atau gimana? Enggak, bisa beraktivitas. Kita beraktivitas normal. Nggak perlu khawatir ya teman-teman ya untuk yang nggak perlu khawatir. Jadi, jangan takut. Ya membantu orang ya Mas ya. Ya, membantu orang. Jadi memang PMI sendiri dalam hal memeriksa si pendonor juga sangat selektif. Artinya kesehatan si pendonor juga diperhatikan. Salah satunya nanti tekanan darah. Iya. Sebelum kita diambil darahnya, dia akan diperiksa tekanannya. Itu juga kita diperiksa sedikit darahnya untuk diperiksa kadar gula dan kolesterolnya. Cuma itu sih. Ya semoga semoga pendonor itu lebih banyak lagi. Soalnya kan saya juga dengar ya di broadcast yang di WA itu banyak sekali yang memang membutuhkan plasma. Betul. Sementara dari stoknya memang tidak ada habis karena memang sedikit sekali ya yang donor. Yang minat ya. Jadi mungkin gini Pak. Karena ada ketakutan mungkin. Iya, salah satunya itu. Jadi tapi kebanyakan tidak ada masalah ya. Nggak ada masalah ya. Jadi kalau saya melihat di lapangan ya, teman-teman yang sering saya ajak komunikasi itu begini Mas. Kebanyakan orang itu mau donor ketika ada orang yang membutuhkan. Artinya dia kenal terus pengen mendonorkan plasmanya yang memang sesuai golongan darahnya. Jadi memang golongan darahnya juga harus sesuai dengan si pasien. Nah, yang menjadi masalah dalam hal si pendonor plasma ini itu kan juga membutuhkan waktu. Kurang lebih itu tadi 3 hari. Kita diambil darahnya dulu, terus setelah itu diperiksa dulu. Kalau memang sudah memenuhi syarat, baru nanti kita bisa dilakukan pengambilan plasma. Lah kebanyakan ya bukan kebanyakan sih, ada beberapa orang itu yang lebih memilih saya pengen donornya kepada si A karena si A saya kenal dengan beliaunya. Padahal kondisinya pada saat itu sangat membutuhkan dan pada hari itu juga harusnya ada. Lainnya yang kadang telat kan. Telatnya karena memang si orang ini nggak mau segera donor. Kalau kita donornya dari awal, ketika ada orang membutuhkan entah siapapun itu, barang langsung ready. Jadi untuk donor sendiri Mas ya, selain di PMI mungkin di PMI kota-kota lain juga ada ya mungkin ya? Ada. Kemarin karena saya lihat di media ya, ini kan alatnya kan kayak canggih gitu ya. Betul. Kota-kota kalau di Kediri jelas ada karena Masnya ini sudah donor. Iya, di Kota Kediri ada. Kota-kota lain mungkin? Di kota-kota lain ada. Jadi kemarin saya juga tanya kepada petugas PMI. Memang hampir seluruh PMI itu ada, tapi di Jawa Timur cuma beberapa yang tidak punya alatnya. Beberapa. Tapi kalau teman-teman mungkin datang ke PMI kota Anda ya, mungkin nanti pasti diarahkan. Iya, karena pasti diarahkan. Karena memang benar-benar banyak yang membutuhkan gitu. Iya, betul sekali. Oke, mungkin
buat para penonton ya Mas Iya. ya, minta tolong mungkin diberi motivasi lah untuk mendonorkan ya, untuk alumni COVID ya, mungkin alumni atau Penyintas, COVID, penyintas COVID yang pernah terpapar COVID ya. Iya. Karena banyak sekali pada hari ini ya, mungkin ya hari ini atau kemarin-kemarin yang masih terpapar di rumah sakit membutuhkan donor plasma. Juga stok juga enggak terlalu banyak. Betul. Terus golongan darah itu juga kan rata-rata golongan darah A ya kan. Iya. Ada beberapa golongan darah yang memang sulit dicari. Ya, mungkin teman-teman yang terpapar, yang pernah terpapar, yang sekarang sudah negatif mempunyai golongan darah yang memang sulit dicari ya, monggo silahkan untuk donor konvalesen. Ya, donor jadi plasma itu. jangan takut lah. Iya. Monggo Mas. Ya, jadi buat teman-teman sesama penyintas COVID atau kita kalau ngomong itu alumni, Pak. Ya. Jadi penyintas COVID, tidak apa-apa, tidak masalah, jangan pernah takut untuk donor konvalesen. Tapi memang ada beberapa persyaratan yang dijalankan oleh PMI, baik itu di Kota Kediri maupun di daerah lain. Yang pertama adalah diutamakan sebetulnya laki-laki. Kalaupun laki-laki. iya, diutamakan Usia laki-laki. dia. Usia kemarin saya tidak begitu menanyakan. Yang pasti harus laki-laki, diutamakan laki-laki. Dan jika memang perempuan yang belum pernah hamil, yang belum pernah sama sekali hamil. Jadi buat teman-teman, mari kita menolong sesama. Dengan adanya kita diambil plasma darahnya tidak mengurangi jumlah antibodi dalam tubuh, karena tubuh kita secara otomatis akan memproduksinya lagi. Ini keterangan dari petugas di PMI ya. Kebetulan saya merasakan juga dan memang menurut keterangan dari hasil pemeriksaan darah saya, alhamdulillah antibodi dalam tubuh saya kurang lebih 1497. Yang mana menurut keterangan dari petugas PMI, antibodi saya dalam darah saya itu untuk COVID-19 ya, khusus untuk COVID ini sangat tinggi dan kebetulan diperkirakan nomor 2 tertinggi di Kota Kediri. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Barangkali nanti teman-teman yang lain, mari kita saling membantu supaya tidak ada lagi tingkat kematian yang tinggi baik di Kota Kediri maupun di Indonesia. Ya cuma itu Mas, jangan pernah takut untuk konvalesen, tidak sakit, alatnya sangat canggih. Alat ini kalau yang di PMI Kota Kediri kemarin saya tanya alatnya dari Jerman. Ya mungkin sama lah. Ya mungkin sama. Sangat canggih, nggak perlu khawatir. Oke, sudah. Ya, monggo. Oke guys, terima kasih ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Mari kita buat teman-teman mungkin bisa men-share video ini ya. Untuk bisa saling membantu. Menginformasikan. Dan saya juga menyarankan teman-teman untuk rajin olahraga, makan makanan yang banyak, minum yang banyak, tetap pakai prokes, pakai masker. Karena ini saya tidak pakai masker karena barusan saja kita swab ini karena kita dinyatakan negatif. Kita negatif, jadi memang agak longgar walaupun ini di taman tapi sudah negatif. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.